Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Pada kesempatan kali ini anak-anak kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang aturan pencacahan, yaitu materi kombinasi. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Pada aturan pencacahan ya terdiri dari aturan penjumlahan, aturan perkalian, ini sudah kita pelajari ya. Aturan permutasi juga sudah kita pelajari dan hari ini kita akan mempelajari di poin keempat yaitu kombinasi ya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat memahami konsep kombinasi pada aturan pencacahan. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil kombinasi dari masalah kontekstual. Kita diberikan permasalahan di sini untuk memahami materi kombinasi ya. Di sini ada 4 bersaudara yaitu Ali, Budi, Cahya, dan Doni dilambangkan dengan A, B, C, D. Diundang 2 orang wakilnya untuk rapat keluarga. Ada berapa cara undangan itu dapat dipenuhi? Bagaimana pula jika yang diundang adalah 3 orang dari 4 bersaudara itu? Nah, kita akan menjawabnya ya. Anak-anak bisa memikirkan jika diundang 2 orang siapa saja yang bisa berangkat ya. Kita jawab dulu ya. Di sini Ibu siapkan dulu pennya ya, Nana. Di sini kita bisa menentukan siapa-siapa yang bisa berangkat jika diundang 2 orang dulu ya. 2 orang dulu. Sini jawabannya. Kalau diundang 2 orang, siapa saja berarti kemungkinannya Ali dengan Budi AB. Siapa lagi? Ali dengan Cahya AC. Ali dengan Doni AD. Siapa lagi kemungkinannya? Budi dengan Cahya BC. Atau lagi Budi dengan Doni BD. Dan yang terakhir kemungkinannya adalah Cahya dengan Doni. Nah, sekarang bagaimana kalau diundang 3 orang? Ya, 3 orang dari 4 bersaudara itu. Anak-anak bisa memikirkan kalau 3 orang. Kalau 3 orang bagaimana? Kalau 3 orang berarti kemungkinannya yang pertama A, B, C. Misalkan ya kalau 3 orang A, B, C. Siapa lagi? A, B, D ya. A, B, D. Siapa lagi? Kalau A-nya ditinggal berarti B, C, D. B, C, D. Terus kalau B-nya yang ditinggal berarti A, C, D. A, C, D. Ada lagi kemungkinannya, Nana? A, B, C, A, B, D, A, B, D. Kemudian B, C, D dengan A, C, D. Sudah ya, tidak ada lagi ya. Hanya 4 kemungkinan. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Kalau yang 2 orang ini, misalkan di sini ada AB, kemudian ada BA. Ini bagaimana, Nak? Sama enggak ini? Ini yang diundang berarti yang mewakili ini Ali dengan Budi. Kalau ini Budi dengan Ali, sama tidak? Sama ya, karena di sini yang dilihat adalah orangnya ya, komponennya. Berarti ini diangsa sama. Sekarang misalkan Budi dengan ini Cahya dengan Doni, CD misalkan. Cahya dengan Doni atau Doni dengan Cahya. Juga sama ya, karena yang dilihat adalah komponennya bukan urutannya. Inilah yang membedakan anak-anak kombinasi dengan permutasi. Kalau di permutasi, kalau kemarin ya, kalau materi permutasi kemarin itu kalau kita punya AB itu tidak sama dengan BA karena urutannya yang pertama A,
yang di sini urutan pertamanya B ya. Sedangkan untuk kombinasi ini adalah sama. Yang membedakannya. Jadi pada materi kombinasi itu urutan tidak diperhatikan. Nah, di sini adalah definisinya, definisi dari materi kombinasi. Jadi diberikan sebanyak n objek yang berbeda ya, anak-anak ya. Jika kita mempunyai n objek yang berbeda, diberikan sebanyak n objek berbeda, sebuah kombinasi K dari n objek berbeda adalah sebuah jajaran dari K objek yang urutannya tidak diperhatikan. Jadi di sini urutannya itu tidak diperhatikan ya anak-anak ya. Jadi urutan tidak diperhatikan, yang dilihat adalah komponen-komponennya atau objek-objek pendukungnya ya. Misalkan di sini N dan K adalah bilangan bulat dan negatif dengan K lebih kecil sama dengan N. Banyaknya kombinasi K dari N objek berbeda tanpa pengulangan adalah, jadi ini rumuskan kombinasi ya, kombinasi NK dan Nana adalah N faktorial, ini rumusnya, N faktorial dibagi dengan K faktorial dikali N dikurang K faktorial ya, atau bisa dituliskan dengan permutasi dibagi dengan K faktorial ya. Jadi ini adalah rumus dari kombinasi. Jadi untuk aturan kombinasi rumusnya satu ini ya anak-anak ya. Jadi kombinasi N, K sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikalikan dengan N dikurang K faktorial. Kita masuk ke pembahasan contoh soalnya. Contoh yang pertama, sebuah rapat dihadiri oleh 20 orang. Ya. Setiap peserta rapat saling berjabat tangan. Tentukan banyak jabat tangan yang terjadi. Nah, di sini jika kalian memperoleh soal seperti ini kan harus bisa membedakan soal ini kategori permutasi atau kombinasi. Kan kalian bisa memikirkan, misalkan di sini ada A dan B berjabat tangan. Kemudian B dengan A juga berjabat tangan. Kalian bisa memikirkan apakah ini sama ya, banyak jabat tangan yang terjadi. Sama ya, karena di sini tidak memperhatikan urutannya. Karena ini sama, berarti ini adalah kasus kombinasi. Ya, jadi ini adalah permasalahan kombinasi. Itu kita masukkan rumusnya. Berarti kombinasi C yang tersedia adalah 20N-nya. Saling berjabat tangan berarti adalah 2 orang. Jadi kombinasi 20,2 berarti 20 faktorial dibagi K faktorial 2 faktorial dikali N dikurang K 20 dikurang 2 itu 18 faktorial. Cara menghitungnya anak-anak 20 kali 19 kali 18 faktorial. Di sini 18 faktorial, ini kalian coret. 2 faktorialnya berarti 2 kali 1 sehingga ini 20 dibagi 2 10 ya, 10 kali 19 190 cara. Ya. Ini adalah cara menghitungnya ya. Sini adalah 10 ya. Ini adalah banyak jabat tangan yang terjadi. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Di sini perpustakaan memiliki 6 buah buku berbahasa Inggris, 8 buah buku berbahasa Prancis, dan 10 buku berbahasa Jerman. Setiap buku tersebut berbeda judulnya. Banyak cara memilih 3 buku dalam bahasa yang berbeda ya. Dan yang B, berapa banyak cara memilih 1 buku sembarang bahasa. Di sini memilih 3 buku dalam bahasa yang berbeda. Misalkan di sini A-nya ya, anak-anak kita bahas ya. Kalau 3 buku bahasa berbeda berarti 1 buku bahasa Inggris. Berarti kombinasi bahasa Inggrisnya ada 6, berarti 61 dikali 1 buku Inggris. Berarti ini 1 buku Inggris, 1 Inggris ya. 1 Inggris, kemudian 1 lagi 1 Prancis,
kemudian 1 Jerman ya. 1 bahasa Jerman. Nah, ini kita tuliskan kombinasinya di sini. Berarti memilih 1 buku Inggris dari 6 buku yang tersedia, kombinasi 61. Memilih 8 buku ya. Memilih 1 buku dari 8 buku bahasa Prancis, berarti 8 1 dikali memilih 1 buku bahasa Jerman dari 10 buku, berarti kombinasi 10 1. Anak-anak cari dulu masing-masing, nanti tinggal dikalikan. Kita cari dulu yang kombinasi 6 1 ya anak-anak ya. Kombinasi 6 1 berarti kita hitung 6 faktorial dibagi ini 1 faktorial dikali 6 dikurang 1 5 faktorial. Ini berarti sama dengan 6 kali 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. 1 faktorial ini 1. Jadi 6 dibagi 1 6 ya. Sehingga bisa dituliskan di sini banyak caranya, berarti 6 kombinasi 61 ini 6. Kombinasi 81 sama anak hitung ya, nanti bisa dihitung, nanti hasilnya 8. Berarti 8 faktorial dibagi 1 faktorial kali 7 faktorial ya, hasilnya 8. Kemudian kombinasi 10 1 itu 10, sehingga hasilnya adalah 480 cara. Ini untuk memilih 3 buku dalam bahasa yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana yang B? Memilih 1 buku sembarang bahasa. Nah, berarti kombinasi bukunya semuanya ada berapa? Ya, dijumlahkan anak-anak. 6 tambah 8, 14 tambah 10, 24. Memilih 1, jadi kombinasi 24 1. Berarti 24 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 24 dikurang 1, yaitu 23 faktorial. Berarti 24 kali 23 faktorial. Ya, ini kita sederhanakan. Ini adalah 1 faktorial itu 1, berarti 24 bagi 1, 24 cara. Jadi ada 24 cara untuk memilih 1 buku sembarang bahasa. Kita lanjutkan ya anak-anak, contoh berikutnya. Nah, di sini Andi akan mengikuti ulangan remedial matematika. Dari 13 soal yang tersedia, ia cukup mengerjakan 9 nomor saja. Jika soal nomor 1 sampai 5 wajib dikerjakan, tentukan banyaknya cara Andi mengerjakan soal. Nah, di sini berarti soal nomor 1 sampai 5 ini sudah 5 nomor yang wajib, berarti tinggal karena harus mengerjakan 9, berarti dia tinggal memilih 4 soal lagi ya. Memilih 4 soal dari nomor berapa? Nomor 6 sampai nomor 13. Berarti ada 8 ya anak-anak ya, sehingga bisa kita jawab di sini. Ya, bisa kita jawab berarti kombinasi ya memilih dari 6 ya, dari soal nomor 6 sampai nomor 13. Berarti ada 8 soal ya. Kemudian yang dipilih karena sudah 5, berarti untuk mengerjakan 9 tinggal 4 ya. Jadi tinggal memilih 4 soal dari 8 soal yang tersedia, yaitu dari soal nomor 6, 7, 8, 9, 10 sampai 13. Jadi itu anak-anak, berarti 8 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 8 kurang 4, itu 4 faktorial. Berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dikali 4 faktorial. Kita sederhanakan 4 faktorialnya ya. Kemudian 4 faktorial yang ini kita uraikan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalian sederhanakan. Ini 4 kali, ini 3 kali 2, itu adalah 6. 6 bagi 6 ya.
Nah, kemudian ini lagi 8 bagi 4. 8 dibagi 4 itu 2. Jadi yang tersisa 2 kali 7 kali 5 ya. Dibagi dengan 1. Berapa ini? 10 kali 7 ya. 70 cara. Ini adalah jawaban dari kombinasi 8, 4. Nah, ya. Jadi untuk mengerjakan sisanya yaitu 4 soal tadi dari soal yang tersisa ya, soal nomor 6 sampai 13 itu ada 70 cara. Kita soal berikutnya. Di sini dari sekelompok pemain sepak takraw yang terdiri dari 7 pria dan 3 wanita akan dibentuk sebuah tim yang beranggotakan 3 pemain. Jadi di sini ada 7 pria, 3 wanita yang tersedia ya, anaknya. Yang akan kita pilih adalah 3 pemain. Yang pertanyaan pertama, ada berapa tim yang mungkin terbentuk? Nah, berarti ini bisa memilih 3, berarti ini kombinasi yang tersedia ada 7 dan 3, berarti 10 3. Kalau yang B, ada berapa tim yang terbentuk sedemikian hingga terdapat 2 pria dalam tim tersebut. Berarti 2 pria, karena 3 pemain, berarti satunya wanita. Berarti gimana ngitungnya? Ini kombinasi dari prianya ada 7, berarti 7, 2 dikali kombinasi wanitanya ada 3. Berarti kombinasi 3 dipilih 1 ya Nana ya, 3, 1. Jadi tinggal kita selesaikan. Nah, sekarang yang di sini yang ketiga C, ada berapa tim yang mungkin terbentuk sedemikian hingga terdapat wanita dalam tim tersebut. Nah, hingga terdapat wanita dalam tim tersebut. Di sini tidak disebutkan wanitanya ada berapa ya. Berarti kita cari kalau ada 1 wanita, berarti 2 pria, 1 wanita. Bagaimana kalau kita tambahkan lagi, kalau misalkan ada 2 wanitanya. Kalau 2 wanita, berarti prianya ada 1 pria, 2 wanita. Atau bagaimana jika ketiga-tiganya wanita? Berarti 3 wanita. Nah, ini kita cari pakai kombinasinya. Nah, Nana bisa mengerjakannya ya. Yang ini kombinasi 10 3, berarti ini sudah tahu ya, 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 10 kurang 3, 7 faktorial. Ini tinggal dihitung aja sendiri. Ya. Nanti ketemunya tinggal dihitung berapa jawabannya itu, 10 faktorial ya. Ini aja kan. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial ya anak-anaknya. Nah, jadi sederhanakan seperti ini. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Berarti ini 9 bagi 3 sisa 3. 8 bagi 2 sisa 4. Berarti berapa nih? 3 kali 4 12 kali 10 120 cara. Ini untuk yang memilih jawabannya A. Kemudian kalau yang B ini ada berapa tim yang mungkin terbentuk? Terdapat 2 pria. Nah, kalian cari dulu kombinasi 7 2-nya. Kemudian kombinasi 3 3 1 ya. Kombinasi 7 2-nya kan sudah sebelumnya tadi ya. Belum ya, kita cari dulu kombinasi 7 2. Berarti 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 kurang 2, 5 faktorial dikali, kalau 3 faktorial ini kan 3 ya anak ya. Nah, ini sederhanakan. 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1. 6 bagi 2 ini 3. Jadi banyak caranya. Berapa? 7 kali 3 21 ya dikali 3. 21 dikali 3. Ini 7 kali 3 kan 21 dikalikan 3. Ini hasil dari kombinasi 31. Sehingga hasilnya adalah 63 cara. Nah, sekarang yang ini untuk 2 pria 1 wanita
Ya ini kan sudah kita cari nih. 2 pria 1 wanita itu 63 cara. Nah, sekarang cari lagi yang 1 pria 2 wanita. Ya. Kita cari sini aja dulu ya, anak-anak ya. Untuk jawaban C-nya 2 pria 1 wanita, tadi jawabannya 63 cara. Sekarang yang 1 pria 2 wanita, 1 pria 2 wanita, berarti kombinasi 1 pria berarti 71 ya, kombinasi 71 dikali 3 wanita berarti 3 yang dipilih wanitanya ada 2. Kombinasi 71 berarti 7 ya, anak-anak ya. Kalau kombinasi 32, 3 faktorial bagi 2 faktorial dikali 3 kurang 2, 1 faktorial. Berarti ini 7 dikali, ini berapa ini? 3 ya, 3 faktorial ini kan. 3 kali 2 faktorial. Ini coret ya. Dikali 1. Ini berarti 7 kali 3. 7 kali 3, 21. Nah, sekarang yang ini 3 wanita. Berarti kalau 3 wanita, berarti kombinasi wanitanya ada 3. Kombinasi 3, 3. Nah, berarti 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 0 faktorial. 3 faktorial dibagi 3 faktorial, berarti 1, anak-anak ya. 0 faktorial ini juga 1. Nah, sekarang banyak caranya, kita tambahkan di sini. Ini tadi 63, yang ini tadi ini 63 ya. Sudah, yang ini tadi 21 ditambah 21. Ditambah yang ini tadi kalau tiga-tiganya wanita itu 1. Sehingga banyak caranya adalah 85 cara ya. 85 cara. Itu adalah materi tentang kombinasi ya. Jadi kita menggunakan aturan rumus kombinasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya. Demikian penjelasan Ibu untuk materi pada hari ini, yaitu kombinasi. Semoga yang Ibu sampaikan bisa dipahami ya, pesan Ibu untuk kalian semua di rumah. Rajin-rajinlah belajar ya, jangan lupa berdoa, rajin membantu orang tua ya di rumah, rajin membantu orang tua, kemudian senantiasa berakhlak yang baik ya, berperilaku yang baik terhadap orang tua, terhadap saudara ya. Demikian, terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.